Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Suparman. Sarapan kita pada pagi hari ini dari Efesus pasal yang pertama ayat 11-12. Demikian firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Luar biasa ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, karena dikatakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami, tentu saja ini adalah para rasul, mendapat bagian. Tetapi nanti itu bisa dikatakan kita nanti ya. Karena we, bahasa Inggris, bisa kami ini rasul, bisa kami mewakili orang Yahudi, tetapi pada akhirnya nanti kita semua dapat bagian. Karena memang pertama-tama itu Allah memilih orang Yahudi, tetapi berikutnya adalah memilih kita. Kalau itu Injil pertama-tama disampaikan kepada orang Yahudi, tetapi kepada orang Yunani juga Allah. Cara kerjanya itu lewat Yahudi dulu, atau memilih orang Yahudi dulu, baru kemudian memilih kita. Itu cara Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat perjanjian lama juga Allah warisanku itu, bagian itu warisan ya, sama ya. Bagianku orang Lewi itu bagianku, Israel itu bagianku. Kemudian kita juga jadi warisan. Artinya kita milik Allah, itu arti yang pertama ya. Warisan itu atau bagian itu. Yang kedua, arti yang kedua, bagian itu adalah warisan yang kita peroleh. Jadi tadi kalau bagian artinya kita ini milik Allah, bagian dari Allah, itu dimulai dengan Allah mengatakan Lewi adalah atau Israel adalah bagianku. Ya. Tapi kemudian berikutnya juga orang luar Israel menjadi bagian Tuhan juga. Itu pertama. Jadi di dalam Dia, orang Yahudi maupun non-Yahudi, kita semua adalah bagiannya di dalam Tuhan, milik Tuhan. Tapi yang kedua adalah yang artinya bagian atau warisan itu kita mendapat. Jadi kita mendapat warisan di dalam Dia. Nah, kita tahu dalam 1 Petrus mulai ayat 3 di sana dikatakan warisan kita berada di surga, tidak layu, lalu tidak bercacat, tidak cemar, dikatakan di sana begitu. Nah, itu warisan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memuji Tuhan, kita ini milik Allah, tetapi juga kita ini akan mendapat warisan atau bagian yang di surga sana, yang tidak layu, tidak cemar, dan tersimpan di surga di sana. Lalu di ayat berikutnya, bagian ayat berikutnya mengatakan, mengapa kita dapat bagian itu, dapat menjadi milik Allah itu. Lihat ini, yang dijanjikan kami itu yang dari semula ditentukan untuk menerima itu sesuai dengan maksud Allah. Jadi maksud Allah, bukan usaha kita, maksud Allah. Saudara dan saya itu menjadi dan mendapat warisan. Lalu yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak. Jadi itu keputusan Allah, Bapak Ibu Saudara dan saya menerima warisan atau menjadi warisan. Luar biasa bukan? Dan itu semua nanti boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Jadi lagi-lagi kita beroleh warisan, menjadi bagian Allah, milik Allah, dan semuanya itu karena keputusan Allah, keputusan kehendak Allah, maksud Allah
supaya menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Mari kita bersyukur bahwa kita menjadi milik Allah, kita mendapat harapan, yaitu warisan yang di surga, tidak layu, tidak cemar. Ya, kalau di surga tidak ada kekal berat yang tapi kalau warisan di bumi ini bisa hilang ya, bisa habis. Tapi warisan di surga tidak demikian. Puji Tuhan, hidup kita mestinya penuh optimis. Jadi hari ini mari kita optimis karena kita sudah pasti mendapat warisan di surga dan kita menjadi milik Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan kami milik-Mu itu sesuai dengan kehendak-Mu sendiri, rencanamu sendiri. Oh Tuhan, kami tidak bisa merencanakan, tetapi Engkau yang merencanakan. Hidup kami menjadi milik-Mu, bahkan kami mendapatkan surga. Di warisan kami ada di sana yang tidak dapat binasa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan tolong kami supaya kami hidup dengan optimis. Karena kami memiliki harapan dan karena kami jatuh milik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.